UMKM maupun masyarakat umum atas kehadirannya untuk bisa mengikuti acara seminar pada pagi kali ini dari Central AI yang berkolaborasi dengan Rai Coder. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 20 menit. Lalu yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, para partisipan dimohon untuk menjaga ketertiban, menyalakan kamera, dan dilarang untuk menyalakan mikrofon. Lalu yang ketiga, sesi tanya jawab dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materi dan kami beri waktu selama 10 menit. Yang keempat, terdapat link absensi yang akan dikirimkan melalui kolom chat di tengah acara berlangsung. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang waktu lebih lama, kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu penyampaian materi pertama dengan tema persiapan bisnis online yang akan disampaikan oleh Kak Rena Mulyani. Halo Kak Rena. Halo Kak Taufik. Halo, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kak Taufik bagaimana kabarnya? Teman-teman juga bagaimana kabarnya? Teman-teman juga sehat ya? Oke, sudah siap Kak memberikan materi pada pagi hari ini? Siap. Oke, baik. Karena Kak Rena sudah siap, maka langsung saja untuk Kak Rena, waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Kak Rena. Terima kasih Kak Taufik. Ya, baik kita langsung mulai aja ya. Materi mengenai persiapan untuk memulai bisnis online. Oke, terjadinya pandemi 2 tahun belakang ini menjadi salah satu faktor yang berperan sangat penting ya terhadap meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Nah, tercatat pada bulan Februari tahun 2022 itu ada pengguna internet di Indonesia itu sebanyak 204,7 juta dan ada sebanyak 191,4 juta pengguna aktif sosial media. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa begitu banyak masyarakat yang beralih menggunakan internet dan media sosial untuk beraktivitas gitu ya, termasuk aktivitas perekonomian yakni jual beli online. Nah, hal ini tentu aja menjadi peluang yang besar nih gitu bagi kita untuk memulai sebuah bisnis online. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika ingin membuat sebuah bisnis online. Oke, next. Ya, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu nama toko. Buat nama toko itu yang mudah diucapkan. Ini tuh bertujuan untuk agar orang-orang itu dapat dengan mudah menyebutkan nama toko kita gitu. Kan percuma gitu ya kalau misal nama tokonya keren nih gitu, estetik, tapi susah gitu untuk diucapkan, kan agak kurang bagus juga ya gitu. Karena bisa jadi gitu, ada orang yang mau menyebutkan nama toko kita, tapi karena sulit diucapkan malah jadi salah nyebut nama toko dan malah nyebut nama toko orang lain gitu. Jadi kan hilang gitu kesempatan kita buat dapat customer baru. Selanjutnya, buat nama toko yang sekiranya itu berhubungan dengan produk-produk yang akan kita jual gitu. Ini juga bertujuan untuk memudahkan customer buat mengetahui gitu toko kita tuh kira-kira jual produk apa. Jangan sampai nama tokonya tuh ada kata beauty, tapi ternyata produk yang dijual itu malah alat-alat buat pancing gitu kan, nggak nyambung gitu ya. Nah, kayak lihat di contoh yang ada di slide, nama 2 toko ada di sebelah kan.id sama Saka Parfum. Nah, dari nama tokonya aja tuh kita udah tahu gitu ya, udah kegambar kira-kira mereka nih jual apa gitu. Kayak di sebelah kan pasti, wah kayaknya jual produk-produk makanan yang emang pedas gurih gitu kan, yang unsur-unsur seblak gitu. Terus kayak sama juga sama Saka Parfum gitu. Pasti mungkin produk utamanya parfum, tapi mungkin ada beberapa produk yang selain parfum tapi masih berhubungan dengan wewangian juga gitu. Oke. Nah, setelah menentukan nama toko nih, yang harus dilakukan adalah kita cek nih di semua marketplace nama toko yang kita mau tuh kira-kira udah dipakai sama orang atau belum. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menghindari plagiarisme atau pelanggaran hak cipta dari nama toko gitu ya.
Oke, setelah dipastikan nama toko itu belum digunakan, customer nantinya akan mudah menemukan toko kita kalau misalnya kita ngasih nama toko yang sama di semua marketplace gitu. Jadi kita harus memberi nama dengan toko yang sama, dengan nama toko yang sama di semua marketplace. Oke, next. Oke, selanjutnya ada logo toko. Nah, pembuatan logo toko ini tuh bertujuan untuk memudahkan customer juga gitu ya dalam mencari toko kita. Karena misalnya gitu, kita sebelumnya membeli produk di toko A di marketplace Oren, kemudian kita ingin membeli lagi nih produk toko A tapi mau nyoba beli di marketplace hijau gitu. Nah, dengan bantuan logo toko, customer tuh bisa dengan mudah menemukan toko kita gitu. Jadi bisa yakin juga gitu kalau itu tuh toko yang benar yang sebelumnya gitu. Karena kalau misalnya kita mencari dengan nama toko, bisa jadi gitu ada nama yang namanya tuh sama gitu atau mirip-mirip yang mungkin bisa buat terkecoh gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita membuat logo toko yang emang proper gitu ya. Oke, selanjutnya hal yang bisa kita lakukan untuk membuat logo itu yang pertama menentukan warna logo yang akan kita gunakan sebagai ciri khas toko juga. Nah, pemilihan warna di logo ini tuh cukup penting gitu, karena bisa jadi ciri khas toko dan bisa benar-benar melekat pada toko kita gitu. Contohnya nih, warna biru pada brand Wardah. Saking khasnya gitu ya, sampai ada loh toko hijab yang menamai produk hijabnya tuh warna biru Wardah gitu. Karena birunya itu mirip gitu sama warna biru yang udah melekat di brand Wardah gitu. Jadi pemilihan warna buat logo sama ciri khas toko itu cukup harus diperhatikan. Yeah. Selanjutnya, setelah logo dibuat ya, kita harus gunakan logo itu di setiap gambar yang di produk yang kita jual gitu. Misalnya kita upload satu produk, nah di gambar itu kita harus menyisipkan logo toko kita gitu. Kenapa? Supaya foto produk kita itu nggak bisa gitu sembarangan digunakan ataupun dicuri oleh orang lain. Oke, next. Nah, setelah membuat nama toko, kita bisa mendaftarkan nama dan logo toko kita ke PDKI. PDKI atau Pangkala Data Kekayaan Intelektual ini adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikelola secara mandiri oleh DJKI Kemenkumham, yang mana sistem ini tuh memudahkan masyarakat dalam memperoleh data terkait informasi kekayaan intelektual. Nah, selain untuk mendaftarkan nama dan logo toko, web ini juga bisa digunakan untuk kita mengecek gitu ya, nama dari toko kita tuh kira-kira udah ada hak ciptanya atau belum gitu. Karena jangan sampai gitu ya nama toko yang kita pakai itu melanggar hak cipta orang lain gitu, karena salah-salah kita bisa dituntut gara-gara itu. Nah, untuk menghindari kasus plagiarisme, jadi nama dan logo kita itu sebaiknya didaftarkan ke PDKI, agar nanti jika sewaktu-waktu ada plagiat yang memplagiati nama atau logo toko kita, kita bisa dengan mudah menuntut mereka gitu. Oke, next. Selanjutnya ada email ya. Nah, buat nama email ini juga harus sesuai dengan nama toko gitu. Kenapa? Karena jika menggunakan email pribadi, bisa jadi ada email penting terkait bisnis kita gitu ya, tapi malah tenggelam gitu oleh email-email yang nggak terlalu penting yang berasal dari biasanya tuh kayak aplikasi atau platform pokoknya yang digunakan untuk akun pribadi kita gitu. Jadi untuk email toko harus menggunakan email khusus dengan nama toko gitu, baik itu untuk registrasi di toko di marketplace ataupun untuk urusan bisnis yang lain gitu yang berhubungan dengan toko. Oke, next. Nah, untuk nomor handphone, begitu juga dengan nomor handphone ya. Jadi kita juga harus menyiapkan nomor khusus yang memang digunakan untuk keperluan bisnis gitu. Dan hindari menggunakan nomor pribadi karena lagi-lagi kalau misalnya
ada chat dari customer, bisa jadi akan tenggelam gitu oleh chat atau grup pribadi kita. Dan pastikan nomor handphone itu selalu aktif gitu. Jangan sampai nomor handphone yang digunakan untuk keperluan bisnis itu tidak aktif gitu ya. Karena bisa jadi sewaktu-waktu customer menghubungi kita gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kemasan produk ya. Nah, untuk kemasan produk ini, kita harus bikin desain yang menarik gitu. Karena kemasan dari produk ini tuh menjadi salah satu faktor yang dapat menarik customer untuk membeli. Kenapa gitu? Karena seringkali nih, orang-orang tuh membeli suatu barang hanya karena kemasannya tuh menarik. Terutama biasanya perempuan ya, yang suka lihat barang yang lucu-lucu gitu kan, yang awalnya nggak niat beli, tapi malah jadi beli gitu, karena ih lucu gitu, jadi udah deh beli aja gitu. Padahal barangnya tuh nggak penting gitu, nggak dibutuhkan gitu. Kan jadi untung gitu ya, kalau misalnya kemasan kita menarik dan menarik customer untuk membeli gitu. Nah, tapi bukan hanya desain nih yang harus diperhatikan gitu ya. Bahan untuk kemasan produk juga harus sangat diperhatikan. Khususnya apalagi kalau misalnya kita bikin bisnis online, karena nggak semua produk itu cocok buat bahan tertentu gitu. Jadi misal nih kita bikin, kita jual cemilan yang berminyak gitu ya, yang kayak basreng, seblak gitu. Terus kita gunakan kemasan yang bahannya tuh kertas gitu atau kardus. Nah itu kan bahannya tuh lama-kelamaan dia bakal menyerap minyaknya gitu. Terlebih kalau misalnya nih kita ngirim ke customer yang jaraknya tuh jauh. Nah itu kan meskipun mungkin nanti pas pengirimannya itu menggunakan kemasan tambahan gitu ya, menggunakan plastik tambahan, tapi kan kalau misalnya kemasan utamanya itu terbuat dari kertas, nantinya akan tetap menyerap minyaknya gitu dari produknya, karena kurang bagus gitu ya. Nanti kalau misalnya udah sampai di customer gitu, nanti kemasannya jadi berminyak gitu. Nah, selain itu bahan kertas ini juga nggak cocok gitu ya kalau misalnya buat pengiriman barang gitu, nggak direkomendasikan gitu, karena bahannya tuh kan mudah basah gitu ya, serta rentan robek gitu, jadi kurang aman gitu buat barang yang kita kirim. Ini kasusnya buat kalau misalnya kita ngirim barang cuma menggunakan amplop doang gitu, misal tanpa ada kemasan tambahan lain gitu, itu sangat tidak direkomendasikan gitu. Jadi usahakan kalau misalnya untuk pengiriman jarak jauh itu menggunakan bungkusan yang terbuat dari plastik. Gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Taufik. Oke, baik. Terima kasih Kak Rena atas materinya. Gimana teman-teman? Tadi materi yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa untuk memulai berbisnis online itu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Itu mulai dari nama toko, logo toko yang tentunya beda dari orang lain. Itu yang sehingga bisa didaftarkan nama dan logo tersebut ke PDKI atau Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, lalu mempersiapkan email, nomor handphone, dan memakai kemasan yang sesuai dengan produk yang dipasarkan atau yang dijual. Oke, baik. Terima kasih Kak Rena atas kesempatannya. Oke, selanjutnya, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua yang hadir untuk bisa mengisi link absensi atau kehadiran yang sudah saya kirim melalui kolom chat ya, teman-teman. Jadi diisi. Lalu selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, kita akan menyambut pemateri yang kedua, yaitu mengenai tips and trick marketing di media online yang akan disampaikan oleh pemateri yang tak kalah luar biasa dan hebat, yaitu Kak Ervina Ayu Rosamada. Halo Kak Ervina. Halo Kak, halo teman-teman Halo. semua. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Gimana Kak, udah siap memberikan materi pada pagi kali ini? Insya Allah siap. Oke, teman-teman, karena Kak Ervina sudah siap dan teman-teman juga masih semangat nih, jadi waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Kak Ervina. Oke, izin share screen ya teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin kita langsung aja ya lanjut materi mengenai tips dan trik mengenai penjualan online. Tadi kan
Kak Rena udah ngejelasin ya, mengenai dari nama toko, kemudian logo, hingga pengemasan produknya. Nah, kali ini aku bakal sharing mengenai media apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk memasarkan produk, kemudian foto produk yang seperti apa yang harus kita upload untuk memasarkan produk, kemudian bagaimana membuat deskripsi produk atau caption yang menarik, dan yang terakhir ekspedisi yang dapat dipakai pada saat pengiriman. Yang pertama, media yang dapat kita gunakan untuk memasarkan produk. Untuk medianya sendiri, aku bagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada e-commerce, marketplace, media sosial, dan media chatting. Untuk e-commerce itu sendiri, e-commerce ini adalah sebuah website jual beli yang dibuat khusus untuk toko atau brand tertentu. Jadi di dalam website ini, itu cuma ada produk-produk dari toko atau brand tertentu itu aja. Jadi nggak bakal ada produk-produk dari toko maupun brand lainnya. Kemudian untuk marketplace. Nah, marketplace ini adalah website atau aplikasi yang digunakan untuk transaksi jual beli secara online. Nah, kalau marketplace ini berbeda ya dengan e-commerce itu tadi. Kalau e-commerce itu tadi itu kan khusus untuk satu toko atau satu brand itu tadi. Nah, kalau marketplace ini bisa kita umpamakan seperti pasar gitu, di mana di dalam pasar itu banyak sekali toko-toko maupun produk-produk yang dijual. Kita ambil contohnya yang sering mungkin orang banyak gunakan ya, seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam marketplace ini juga untuk fitur-fiturnya itu udah sangat memadai untuk transaksi jual beli online. Ke media sosial. Media sosial ini ya seperti yang kita ketahui, ada suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Kok bisa media sosial untuk pemasaran produk? Ya karena media sosial ini banyak digunakan oleh pengguna-pengguna, banyak digunakan oleh banyak orang. Contohnya di sini aku ambil Facebook dan Instagram. Bahkan di dalam aplikasi Facebook dan Instagram itu udah ada fitur marketplace-nya sendiri. Dan yang aku tahu ya, marketplace di dalam Facebook dan Instagram itu jangkauannya itu lebih luas, nggak cuma followers maupun teman kita aja yang lihat, bahkan lebih luas dari itu. Dan ini saran aku ya teman-teman, untuk akunnya itu sendiri harus dikhususkan untuk bisnis. Kan tadi Mbak Rena udah ngasih tips ya kalau email itu harus sendiri, nomor telepon harus sendiri. Nah, dengan begitu kita bisa membuat akun bisnis kita sendiri di dalam media sosial. Selanjutnya ada media chatting. Media chatting ini adalah media yang dibuat untuk sarana berkomunikasi secara online. Ya, contohnya aku ambil ini Telegram dan WhatsApp. Kenapa kok media chatting juga? Ya sama seperti media sosial ya. Media chatting ini juga banyak penggunanya. Contohnya untuk WhatsApp. WhatsApp ini udah ngebuat aplikasi yang emang khusus untuk bisnis, yaitu WhatsApp Business. Apalagi yang aku tahu dari WhatsApp Business itu fiturnya juga udah lumayan banyak dan udah mendukung banget untuk berjualan. Terus contohnya untuk fitur-fiturnya ya, kita bisa ngebuat katalog di dalam aplikasi itu. Kemudian orang lain juga bisa menambahkan produk kita ke dalam keranjangnya. Kita juga bisa setting-setting pesan kita ke orang lain seperti apa. Terus untuk Telegram itu sendiri, kita bisa ngebuat channel untuk upload produk-produk yang kita jual.
foto yang di-upload. Nah, ngomong-ngomong masalah berjualan online nih, kita perlu banget yang namanya foto, agar orang lain itu tahu seperti apa sih produk yang kita jual itu. Tapi untuk foto itu sendiri juga ada ketentuannya, dan ketentuannya ini yang pertama, pilih foto yang jelas. Dengan foto yang jelas akan membuat calon pembeli dapat melihat dengan jelas produk yang kita jual. Misalnya aja nih, foto yang di-upload itu kecahayaannya kurang. Jadi fotonya itu gelap atau kecahayaannya itu terlalu tinggi sehingga bisa merubah warna asli dari produk itu. Atau fotonya itu kabur, ngeblur. Jadi kan orang lain yang lihat itu udah sakit mata duluan gitu kan. Karena foto yang kurang jelas itu tadi. Jadi usahakan upload foto itu yang jelas gambarnya, jernih, agar orang lain yang lihat itu bisa melihat dengan jelas juga. Kemudian upload foto yang memperlihatkan semua sisi dari bagian produk agar calon pembeli dapat melihat dengan detail. Nah, ini kita bisa upload foto dari bagian produk itu sendiri gitu, dari sisi depan, sisi belakang, dan lain sebagainya. Kemudian foto yang di-upload harus sesuai dengan produk yang dijual. Nah, kalau ini masalah kejujuran ya teman-teman. Jangan sampai kita itu ngebuat customer itu kecewa dengan ketidaksesuaian produk yang dibeli dengan foto yang diiklankan. Kita upload fotonya itu beda gitu dengan produk yang kita jual sebenarnya. Jadi ketika produk itu udah sampai ke tangan customer bakal kecewa atau enggak? Ya pastilah kecewa. Dan itu juga akan mempengaruhi rating teman-teman sendiri. Apalagi kalau misalnya kita berjualan di marketplace. Karena di marketplace itu udah ada fitur ngasih penilaian produk. Kalau misalnya customer itu merasa kecewa, bisa jadi customer itu bakalan ngasih bintang yang rendah ke toko teman-teman. Nah, udah nih upload foto, tapi nggak ada deskripsinya. Kira-kira orang tahu nggak sih kalau kita lagi berjualan? Atau tahu nggak sih informasi yang kita sampaikan itu seperti apa? Ya pastinya bakalan kurang jelas ya. Nah, di situ kita itu butuh yang namanya deskripsi atau caption. Atau bisa kita artikan sebagai keterangan dari produk yang kita jual itu. Tapi untuk deskripsinya itu juga ada ketentuannya. Nah, ketentuannya ini yang pertama, bahkan manfaat atau kegunaan dari produk dan apa-apa saja yang terdapat pada produk tersebut. Nah, ini penting banget ya, teman-teman. Jadi itu orang lain itu emang butuh yang namanya informasi dari produk yang kita jual. Jadi orang lain itu bakal tahu, oh kegunaannya dari produk ini seperti ini. Bahkan ini juga bisa jadi perbandingan gitu. Oh ternyata kelebihannya ini ya dari produk yang lain. Kan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, pastikan tulisan dan bahasa mudah dimengerti. Contohnya tulisan itu jangan sampai typo. Karena itu bisa ngebuat orang lain yang baca itu bingung gitu. Dan untuk bahasa ini bisa disesuaikan dengan target pasar teman-teman juga. Misalnya aja teman-teman target pasarnya itu seluruh warga Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan apa? Ya bahasa Indonesia. Jangan sampai teman-teman pakai bahasa daerah tertentu. Karena kan di Indonesia sendiri bahasa daerah itu juga banyak dan berbagai macam. Jadi pilih bahasa yang emang sesuai dengan target yang teman-teman pilih. Kemudian yang terakhir harus sesuai dengan produk yang dijual. Nah ini kembali lagi masalah kejujuran. Seperti foto itu tadi, harus sesuai dengan produk yang dijual. Jangan sampai kita melebih-lebihkan deskripsinya, tapi nggak sesuai dengan apa yang dijual. Nah itu juga bisa membuat customer kecewa juga ya. Kemudian yang terakhir, ekspedisi. Ekspedisi itu apa sih? Nah, ekspedisi ini adalah pengiriman barang atau surat dan perusahaan pengangkutan barang.
bisa kita artikan sebagai ini ya, jasa pengirim. Dan untuk ekspedisi yang digunakan, kalau saran aku ini kita kasih pilihan ke customer mau pakai ekspedisi apa. Karena kan ekspedisi itu beda-beda ya. Ada yang dari harganya, biayanya itu rendah hingga tinggi, ada yang estimasi pengirimannya itu cepat hingga lama. Jadi kita kasih pilihan aja ke customer mau pilih yang mana. Karena pasti setiap customer itu berbeda-beda juga kan. Mungkin ada yang perlu cepat nih produknya sampai, asalkan nggak apa-apa aja apa biayanya itu tinggi, asalkan produknya itu cepat sampai gitu. Tapi ada juga nih customer yang lebih milih biayanya itu rendah. Nggak apa-apa aja mau selama apapun barang itu sampai, yang penting biayanya itu rendah gitu. Dan ini baru sebagian itu ya ekspedisi-ekspedisi yang ada di Indonesia yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin itu aja dari saya. Aku kembalikan kembali ke Pak Taufik. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Ervina. Wah, teman-teman tentu tadi materi yang sangat luar biasa ya yang sudah disampaikan oleh Kak Ervina. Jadi izinkan saya untuk merangkum materi yang tadi setelah disampaikan, yaitu media yang dapat digunakan untuk memasarkan produk itu ada 4 ya. Tadi ada e-commerce, marketplace, media sosial, dan media chatting. Dan kemudian untuk foto produk dan deskripsi produk yang diunggah harus sesuai dengan produk yang dijual dan menambah informasi bagi calon pembeli. Dan yang tidak kalah penting adalah menggunakan pengiriman jasa produk yang terpercaya. Oke, baik. Teman-teman, tadi kita semua telah menyaksikan 2 pemateri yang hebat. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau masih kebingungan nih tentang digitalisasi UMKM ini, dapat ditanyakan langsung kepada pemateri hebat kita dengan menggunakan fitur raise hand dan menyalakan mikrofon, atau menggunakan fitur kolom chat dengan format perkenalan, pertanyaan ditujukan oleh siapa, kepada Kak Rena atau Kak Ervina, dan pertanyaannya apa. Oke, baik teman-teman. Jadi yang masih kebingungan nih, boleh ditanyakan langsung. Seperti itu. Oke, ada Kak Yuna Yulianti. Silakan Kak, langsung dibicara saja. Boleh. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuna Yulianti, saya mahasiswi di IAIN Palangkaraya. Oke, mungkin pertanyaan saya untuk kedua pemateri kita yang luar biasa. Sebelumnya terima kasih Kak Rena dan Kak Ervina. Oke, pertanyaan yang pertama itu terkait dengan pendaftaran logo ke website itu tadi, apa ya namanya? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lagi karena saya masih belum mengerti di penjelasan yang terakhir tadi. Nah, untuk Kak Vina sendiri itu mengenai bagaimana sih kita mungkin tadi sudah dijelaskan tips dan triknya untuk di bagian membuat deskripsi produk. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, gimana sih caranya kita mengolah deskripsi itu menjadi deskripsi yang sederhana tapi menarik? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin bisa langsung dijawab aja oleh pemateri hebat kita. Jadi silahkan, mau Kak Rena dulu, mau Kak Ervina dulu. Boleh, langsung dijawab aja. Ya, saya duluan yang jawab. Boleh, silakan. Terkait pendaftaran nama dan logo di PDKI. Itu sejujurnya saya juga kurang paham, tapi bisa dilihat gitu ya, proses pendaftarannya itu syarat-syaratnya yang lebih lengkap bisa dilihat di laman dgip.go.id gitu. Jadi
dari yang saya lihat gitu ya, dan dari yang saya baca-baca, nanti yang pertama itu registrasi akunnya dulu di merek.dgip.go.id gitu. Nanti setelahnya bisa membuat permohonan untuk mendaftarkan merek gitu, hak cipta merek. Terus nanti ada formulir-formulir yang harus diisi gitu ya untuk pendaftaran nama dan logo gitu. Gitu aja sih. Mohon maaf banget karena saya juga kurang tahu lebih detailnya gitu soal pendaftaran dan apa namanya, konfirmasi yang soal di PDKI itu. Gitu mungkin Kak Yuna. Mohon maaf kurang menjawab. Baik, terima kasih Kak Rena. Nanti mungkin saya bisa baca-baca sendiri ya. Terima kasih. Iya, maaf ya. Kasih. Iya. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Kak Ervina bisa langsung menjawab. Baik, izin menjawab ya pertanyaan dari Mbak Yuna tadi. Mungkin pertanyaannya nih, gimana sih bikin deskripsi yang simpel tapi menarik gitu ya? Iya Kak. Karena orang kadang malas baca kalau yang panjang-panjang banget kan. Iya sih benar. Mungkin ini nggak lebih ke detail produknya ya, tapi mungkin kita lebih mengajak gitu, mengajak gimana sih bahasa kita itu supaya ngajak orang-orang itu supaya mau beli produk kita atau sekedar ngepoin gitu. Kita kasih aja manfaat dari produk yang kita jual tuh gimana gitu. Gitu sih. Gimana dari Mbak Yuna, apakah sudah terjawab atau masih kurang? Berarti jangan langsung ke poin. Berarti kalau memang benar-benar pengen bikin yang simple, berarti deskripsinya itu cuman tentang memperkenalkan, oh ini loh ada misalnya produk A, udah ini itu aja, nggak usah dijabarkan terlalu panjang bahwa itu apa-apa gitu kan. Iya, kalau bisa kita itu bikin kata-katanya itu yang bisa bikin orang itu kepo gitu. Jadi orang itu kan otomatis bakal ngekontak kita kan, tanya-tanya gitu. Oke, terima kasih Kak Pina. Insya Allah pertanyaannya sudah bisa jawabannya dapat saya pahami. Oke, makasih ya. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Mungkin teman-teman di sini juga bisa sekalian mendapat ilmu ya, jadi dari jawaban dari para pemateri kita. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman. Silakan bisa langsung ditulis di kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Mungkin teman-teman masih kebingungan nih, atau masih ada pertanyaan, bagaimana sih cara kita untuk memulai bisnis online itu seperti apa, kayak gitu. Boleh ditanyakan langsung. Oke, mungkin ini pertanyaan dari saya ya, sambil menunggu yang lain. Jadi boleh pertanyaan ini boleh dijawab, boleh keduanya, boleh salah satu. Gimana sih Kak, mungkin kita ketika ingin memulai bisnis online itu kita sering terkendala oleh modal. Kita nggak punya modal nih, gitu. Nah, ada nggak sih cara gimana kita bisa memulai bisnis online tapi tanpa modal yang besar atau tanpa modal sama sekali? Gitu. Ada apa enggak sih Kak? Kayak gitu. Oke, boleh dijawab oleh Kak Rena maupun Kak Ervina gitu. Mau siapa menjawab? Kak Ervina dulu mungkin. Oke, gimana yang berjualan online tapi biayanya itu
nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Berjualan online mungkin ini kan aku tadi udah ngejelasin ya mengenai marketplace itu tadi. Di marketplace itu untuk pembuatan tokonya itu gratis. Pembuatan toko sampai upload produknya itu gratis. Jadi itu bisa banget digunain untuk yang mungkin modelnya itu nggak terlalu banyak gitu. Terus di media yang lain pun juga gratis ya. Kecuali kalau nggak salah di marketplace Instagram itu ada biayanya, tapi kita bisa gunain marketplace yang ada di Facebook itu gratis juga. Nah, jadi apalagi di marketplace Facebook itu seperti yang udah aku jelasin tadi ya, jangkauannya itu bisa luas, nggak cuma yang berteman aja sama kita yang bisa lihat, tapi yang di luar itu pun juga bisa lihat gitu. Jadi itu tadi jawabannya atas pertanyaan dari Kak Taufik itu tadi, gimana yang modalnya itu nggak besar-besar amat gitu. Maka ini gratis gitu kan, jadi emang bisa digunain gitu. Mungkin itu Kak. Oke, izin menambahkan ya. Kalau misalnya tadi Ervina bahas soal pendaftaran tokonya gitu, kalau misalnya terkait untuk produknya gitu ya, produknya gimana nih caranya biar kita pengen jualan tapi nggak punya modal banyak gitu. Di marketplace itu ada yang namanya sistem reseller. Nah, jadi kita bisa nih gitu, kita belum punya produk original kita gitu, kita bisa minta request reseller gitu ya ke toko-toko yang memang mereka menyediakan reseller gitu. Gitu sih paling. Ya Kak, nambahin lagi ya. Kayaknya nggak cuma di marketplace aja yang bisa ini ya daftar reseller. Di penjualan di toko lain pun kita juga bisa daftar sebagai reseller. Karena udah ini ya, udah banyak banget yang emang toko-toko besar itu emang udah open reseller, open marketer juga. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan juga. Intinya kita rajin-rajin aja cari informasi-informasi itu, gitu. Oke, baik. Jadi sekarang tuh tidak ada alasan lagi modal itu jadi kendala ya. Asal kita mau usaha, asal kita mau berusaha, insya Allah ada jalannya gitu ya. Gitu ya, Kak? Ya, betul. Oke, baik. Oke, teman-teman. Masih ada yang ingin ditanyakan? Baik. Jika tidak ada, mungkin kita masuk ke acara selanjutnya ya. Oke, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada para pemateri hebat kita yang telah menjelaskan materi mengenai digitalisasi UMKM. Itu bagi Kak Rena dan Kak Ervina, terima kasih banyak, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing kepada kita semua mengenai digitalisasi UMKM. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih juga terutamanya buat para peserta gitu ya yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Baik. Ya, terima kasih Kak Taufik, Kak Rena, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih kembali Kak. Nah, baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu kita ada demo produk dulu nih dari tim Central AI yang akan disampaikan oleh Kak Atalia Putri. Kak Atalia Putri? Iya Kak, suara saya bisa terdengar. Sudah masuk, sudah terdengar jelas. Sebelumnya saya izin share screen ya Kak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Atalia Putri Ramadan selaku tim Sales dan Digital Marketing dari Central AI. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Taufik Hidayat atas waktu yang dipersilahkan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk dari Central AI, yaitu Central POS. Nah, apa sih Central POS itu sendiri? Central POS merupakan sebuah produk kasir digital oleh PT Central Artificial Intelligence
Dan Central POS ini dibangun sebagai solusi untuk berbagai usaha dan sebuah pilihan yang tepat juga untuk teman-teman mengembangkan apapun jenis usaha yang teman-teman miliki, mulai dari usaha makanan, minuman, hingga bidang fashion maupun online shop. Nah, ini adalah tampilan dari produk kami sendiri, yaitu Central POS. Nah, sebagai pegiat UMKM atau pegiat bisnis, seringkali dihadapkan oleh berbagai permasalahan, seperti pada bidang kasir atau pencatatan penjualan secara konvensional. Mungkin teman-teman di sini yang sudah membuat UMKM atau sebagai pegiat bisnis pernah mengalami permasalahan seperti kasir konvensional ini kurang aman, terus juga pemborosan waktu, di mana kasir konvensional sendiri memerlukan waktu ya untuk mencatat seluruh penjualan, lalu mengatur stok, dan selain itu juga bisa terjadi juga kesalahan input, dan hal ini cukup sangat berbahaya kalau terjadi kesalahan input, di mana bisa menyebabkan kerugian pada bisnis teman-teman sekalian. Nah, selain itu, permasalahan lainnya adalah tidak adanya analisis dan laporan bisnis, di mana hal ini juga merupakan salah satu faktor yang membuat bisnis teman-teman sekalian cepat tutup. Jadi kegiatan bisnis ini biasanya kita menginginkan sebuah solusi di mana efisien dalam pencatatan stok, transaksi penjualan, stok otomatis, dan mampu memantau perkembangan bisnis secara mudah. Nah, ini untuk solusinya sendiri, Central POS dari Central AI hadir sebagai solusi untuk memudahkan teman-teman sekalian untuk dalam kegiatan aktivitas kegiatan jual beli atau usahanya. Nah, lalu gimana sih caranya untuk registrasi di Central POS sendiri? Jadi teman-teman sekalian bisa masuk ke website dari Central POS dan melakukan registrasi di dalam situ. Lalu teman-teman bisa mengisi email, nama teman-teman sekalian, dan melakukan pendaftaran. Lalu kalian akan menerima email konfirmasi akun melalui Gmail. Dan setelah itu teman-teman bisa login dan Central POS dapat digunakan. Lalu bagaimana sih kita menggunakan trial dari produk Central POS ini sendiri? Yang pertama, teman-teman harus login tadi, dan teman-teman akan masuk ke halaman dashboard, di mana kalau teman-teman baru menggunakan Central POS, nanti bisa mengisi data-data UMKM seperti nama dan foto dari UMKM teman-teman sekalian. Nah, setelah itu untuk di Central POS sendiri, kami memiliki fitur seperti fitur umum, fitur manajemen, dan fitur laporan, di mana di fitur umum ini tersedia dashboard untuk memantau kegiatan penjualan dan bisnis teman-teman sekalian. Lalu di fitur manajemen, kita bisa menambahkan kategori produk, dan bahan baku jika teman-teman menjual semacam makanan atau bisnis kafe seperti itu. Nah, lalu gimana sih cara menggunakannya? Teman-teman bisa klik mulai jual produk dan akan muncul tampilan kasir online seperti di nomor 6 ini. Nah, setelah itu ketika kita sudah melakukan penjualan, kita bisa mencetak struk otomatis yang hal ini akan sangat memudahkan teman-teman sekalian dalam bisnisnya. Dan juga di Central POS ini salah satu kelebihannya, teman-teman akan mendapatkan tampilan notifikasi ketika salah satu produk teman-teman sudah mau habis atau berkurang stoknya. Nah, jadi untuk market size dari Central POS ini sendiri, yaitu untuk perusahaan atau pegiat bisnis atau UMKM yang terbuka akan inovasi, membutuhkan efisiensi, dan bantuan untuk menangani berbagai pengelolaan stok penjualan, transaksi penjualan, dan kasir secara digital. Nah, ini lalu apa sih hal-hal yang membedakan Central POS dengan aplikasi POS lainnya? Yang pertama, teman-teman bisa secara mudah dalam melakukan pengelolaan produk dan penjualan. Lalu selanjutnya teman-teman juga dapat mendapatkan grafik interaktif perkembangan penjualan bisnis, di mana hal ini sangat berguna ya dalam kegiatan bisnis, karena
kalian bisa memantau bagaimana sih perkembangan penjualan bisnis saya dari waktu ke waktu. Terus selanjutnya yaitu laporan penjualannya ini instan dan sangat mudah untuk diakses. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru mengetahui aplikasi kasir online bisa menggunakannya secara mudah. Dan kabar baiknya semua fitur untuk saat ini gratis dan tanpa terkecuali. Jadi fitur gratis ini mungkin akan hanya bertahan selama 2 tahun ke depan dan teman-teman dimohon untuk bisa segera untuk mendaftarkan dirinya. Nah, saya akan melakukan demo produknya secara langsung di website Central AI. Sebentar. Untuk demo produknya, sebentar ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari website Central Pos ketika teman-teman mulai login, dan di sini adalah tampilan ketika teman-teman mau login, jadi memasukkan email dan password. Ketika teman-teman masih belum mendaftar, teman-teman bisa klik di sini, lalu menunjukkan nama lengkap, email, password, dan melakukan konfirmasi password. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan email verifikasi di Gmail, dan teman-teman bisa menggunakan akun Central Pos. Nah, ini saya akan mencoba untuk login. Nah, berikut adalah tampilan dari aplikasi Central Pos sendiri, di mana pada pertama ada dashboard. Di dashboard ini kita bisa melihat, memantau bagaimana laporan penjualan secara total, penjualan hari ini, dan kita juga bisa melihat melalui grafik ya teman-teman. Dan ini adalah contoh, ada produk terlaris dan kategori terlarisnya. Nah, lalu untuk riwayat selanjutnya adalah riwayat transaksi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat riwayat transaksi pada hari-hari teman-teman melakukan penjualan itu. Dan selanjutnya saya akan ke fitur manajemen, di mana yang pertama adalah kategori produk. Di kategori produk ini, saya mencontohkan produk saya yaitu penjualan hampers. Jadi, ketika saya ingin menambahkan kategori produk, saya bisa menambahkan dengan menambah nama kategori produk baru. Misalnya saja hampers kecantikan. Jadi, saya bisa langsung menambah kategorinya di sini. Nah, nanti akan langsung masuk. Terus selanjutnya adalah fitur penambahan produk. Nah, ini untuk fitur penambahan produknya sendiri, teman-teman bisa langsung juga menambahkan produk. Untuk contohnya sendiri di sini. Nah, teman-teman bisa melakukan pengisian ini ya. Contohnya saja tadi hampers kecantikan. Nah, terus teman-teman juga bisa mengelis harganya itu berapa, dan jumlah stok saat ini yang ada di teman-teman itu berapa. Misalnya aja 100. Dan nanti teman-teman juga bisa menentukan minimum jumlah stok, di mana minimum jumlah stok ini sendiri akan sangat berguna juga jika nanti jumlah stok teman-teman menipis. Misalkan saya menentukan minimum jumlah stoknya itu 20. Nah, nanti ketika produk saya sudah mencapai 20, nanti akan ada email dari Central AI, yaitu untuk mengingatkan jika stok saya ini sudah menipis, yaitu hanya tertinggal 20 pieces. Nah, teman-teman juga bisa menginput foto produk, di mana di sini nah, lalu tinggal diklik tambah produk. Nah, ini sudah berhasil dan produk hampersnya sudah tertambah di fitur produk. Nah, selanjutnya adalah fitur bahan baku, di
di mana fitur bahan baku ini bisa saja untuk teman-teman yang berjualan misalnya nasi goreng atau berjualan di kafe, teman-teman bisa menambahkan tabel bahan baku. Misalnya di produk nasi goreng itu ada apa saja, ada cabai, ada beras, atau yang lain-lain, teman-teman bisa melakukan penambahan bahan baku di sini. Dan ini juga ada fitur promo. Di fitur promo ini, teman-teman bisa menambah apa aja sih promo yang sedang ada di kegiatan usaha kalian, dan hal ini juga sangat menarik ya tentunya teman-teman. Dan selanjutnya adalah fitur operasional, di mana di fitur operasional ini, seperti fitur toko cabang, ini masih dalam proses pengembangan. Fitur pegawai ini juga teman-teman bisa menginput tentang data-data pegawai yang ada di kegiatan usaha teman-teman, dan fitur meja ini juga masih dalam proses pengembangan. Nah, lalu bagaimana sih jika kita ingin langsung melakukan penjualan? Teman-teman bisa klik di sini, yaitu mulai jualan. Nah, di sini akan muncul tampilan dari produk teman-teman sendiri, seperti mungkin produk hampers ini. Nah, teman-teman bisa langsung klik. Misalnya ada orang beli hampers snack 1 dan hampers kecantikan 1. Nah, ini teman-teman bisa klik bayar, dan teman-teman bisa klik, misalnya dia membayar dengan uang 100.000, jadi bisa diinput di sini 100.000. Nah, jika teman-teman mau untuk mencetak struknya, bisa dilakukan di sini juga. Nah, ini adalah tampilan dari cetak struk tadi. Dan hal ini cukup sangat berguna dan memudahkan teman-teman sekalian jika teman-teman sekalian sebagai pegiat UMKM atau bisnis yang ingin melakukan digitalisasi terhadap produknya. Nah, mungkin itu dari saya. Jika teman-teman tertarik dengan produk dari Central AI, yaitu Central POS, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang akan saya tulis ini, atau bisa menghubungi Kak Rena dan Kak Ervina. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kembali Kak Atalia Putri. Oke, bagi teman-teman yang kepo nih, bagaimana produk dari Central AI yaitu Central POS tadi, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di kolom chat, atau bisa langsung mengunjungi websitenya. Gratis loh teman-teman selama 2 tahun ke depan. Mumpung masih gratis ya teman-teman, bolehlah dicoba gitu kan. Nah, oke, baik. Nah, tak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, sebelum saya menutup acara, tak lengkap rasanya jika kita tidak mengabadikan momen yang sangat luar biasa ini ya. Jadi bagi teman-teman, silakan untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi bagi teman-teman yang memungkinkan untuk menyalakan kamera, saya persilahkan untuk menyalakan kameranya. Boleh dinyalakan dulu kameranya, saya tunggu teman-teman. Nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya. Oke. Oke, baik, yang tidak bisa tidak apa-apa. Tapi yang memungkinkan, nyalakan kameranya. Oke, saya tunggu ya. Oke. Oke, baik. Teman-teman sudah menyalakan kameranya. Oke, saya hitung ya. Teman-teman senyum. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, sudah ya teman-teman? Sudah ada dokumentasinya. Baik.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang belum mengisi link absensi, silakan mengisi dulu link absensi, dan juga untuk materi tadi sudah bisa diakses di link yang sudah saya kirimkan melalui kolom chat ya. Bisa diakses melalui Google Drive. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Taufik Hidayat pamit undur diri. I will see you and you on my next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oke, Kak, pamit undur diri ya. Oke, thank Terima you guys. kasih. Dadah. Oke, izin ya. Terima kasih.